atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rapowawo. Yang saya hormati pula Ketua BPD dan anggota BPD Rapowawo. Yang saya hormati pula Ketua dan anggota Panitia Pemekaran Desa Rajowawo bersama penginisiatif. Yang terhormat Romo Pastor Paroki Rajowawo bersama Diakon. Atau kami suuru Wangwara Musa Nuazaki Ora yang sempat hadir bersama kita pada hari ini. Teman-teman dari kantor camat yang juga sempat hadir, yang saya hormati pula hadirin peserta rapat persiapan pemekaran Desa Rajowawo yang saya kasih pula. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Gak Dewa Abu Kajo pada hari ini hadir bersama kita di tempat ini, dan penyertaan Tuhan pula hari ini kita boleh hadir dalam keadaan sehat walafiat, walaupun negara bahkan dunia saat ini dikepung dengan penyakit COVID-19. Sehingga hari ini Ratu terpakai masker, Ratu tidak pakai masker. Moro sih kau tanya derasnya angin panas kau noleh. Kami tak dekon angin, main ibang pakai masker. Iba apa? Yang pasti kali pamo ketima balik ke negara moro sih. Seperti itu. Kok kami tidak tertakut kan pakai masker. Seperti itu. Baik, sebelum kita ke hal-hal teknis, pada kesempatan ini kami boleh gambarkan wilayah Kecamatan Mapanda secara umum, secara administrasi kewilayahan kita saat ini 28 desa, 1 kelurahan, 3 desa persiapan. Jadi jumlah lagi sudah menjadi 32. Jadi abe desa persiapan hari ini jauh sengaja main abe supaya bisa opo penggelo nggak amba pengalaman yunata bupati-pati peka terbuk na or kemakin nggak amba jauh bisa nggak bagi sering sandak aja jadi pejabat pada desa Temberabut satu itu saya punya konsep jauh segalanya harus makan desa. Sekarang sudah jadi desa persiapan Temberabut 3 ya. Itu kita punya wilayah. Terus kemudian ada konsep besar ke depan mungkin kita etika kalau masa kawari berarti kita pikir masa kawari kecamatan ya. Jadi itu. Nah, kita punya batas wilayah mana telun enak keora rekine nang boa rekine Malabaru kumpaka kita gina mungkin sama ini bukaros seperti itu. Nah, kita perlu mengetahui dulu beberapa definisi yang perlu kita ketahui bersama. Nah, kalau kita ngerti desa, di antara kita ambil desa apa nih? Seperti itu, sehingga kita kongal maka desa. Nah, yang pertama bahwa secara teoritis ataupun secara hukum BPPita mengatakan desa atau desa adalah desa dan desa adat. Desa adat dengan balik definisi ke desa nanti desa adat terpisah dulu. Ternyata dia punya definisi itu semuanya disebut desa. Kemudian kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti kita mulainya dari situ, ya. Memahami dulu desa dari sisi definisinya. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kami berterima kasih bahwa pemekaran desa tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang untuk memekarkan desa. Dan pemekaran desa itu bukan karena satu persoalan. Ya, ingat, pemekaran desa itu bukan karena paperui. Ya, pemekaran kepala desa itu bukan karena kita tutup mata. Mau harusnya nominalisasi. Ada petani kok pembangunan. Kita ada dasar pemikiran yang cemerlang. Ya. Ada mengadoli, ada rebo tonda, dia kepi, dia nuah. Mau sih, so pembangunan mana misah kami deh baso. Mau ngero, aina sih. Nah, itu bermula dari masalah jangan. Kalau ada pemikiran-pemikiran cemerlang seperti tadi, ya kita bisa coba untuk fasilitasi. Ya, terima kasih sudah 2 kali pertemuan. Numai kebetulan berinisiatif ke kantor camat. Bismillah kali MW. Dia suruh gambar on keluar ke pertemuan. Jasuja asok kokodo koko buku kereta gina ini dia terpenduduk itu dia teratu tertuli ratu terae. Saya udah rapat keluar kah? Seperti itu. Ya sini Pak, ngurusi. Orang pulang ke atas sampaikan salam kepada panitia untuk kita duduk rapat bersama pihak kecamatan. Setidaknya pihak kecamatan tahu lebih awal, ya, sehingga terai ke Amba, ya, coba hari ini kita duduk. Kita jangan memai pera, jangan hanya mau parti ke buku ini yang dari sisi teknis untuk panitia menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman. Ya, ada beberapa yang mengatur tentang desa ini. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu mengatur tentang desa secara umum, termasuk di dalam penataan desa, PD kepala desa, perangkat desa, BPD, pembangunan desa, keuangan desa, badan usaha milik desa, itu masuk di dalam rangkuman buku besar Undang-Undang Nomor 6. Nah, undang-undang ini nanti dijabarkan oleh pemerintah. Nah, untuk desa ini ada 2 aparat pemerintahan pusat, yaitu pemerintah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa. Nah, untuk pemekaran desa ini domainnya ada di Menteri Dalam Negeri. Nah, sehingga turunan dari undang-undang ada peraturan pemerintah 43, perubahan 47, perubahan 43. Terus kemudian siapa yang melaksanakan itu? Pemekaran desa itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Maka panduan yang dipakai itu adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Jadi seperti itu. Di situ akan memuat syarat-syarat pembentukan desa. Nah, tentu yang pertama itu tadi setelah kita mau dengan ketua panitia si morusi kita mekar dengan berbagai macam pertimbangan. Yang pertama itu kesejahteraan. Ya, nanti ada kepala desa harus melihat tingkat perkembangan desa itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dasar yang kita pakai adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Jadi kita di situ dasar yang kita pakai. Nah, terus kemudian saya gambarkan secara garis besar kaitan dengan penataan desa itu sendiri. Itu
ada yang diprakarsai oleh pemerintah, kemudian ada diprakarsai oleh pemerintah daerah. Kalau diprakarsai oleh pemerintah pusat, berarti kaikodo, desa yang dia bentuk itu ada sesuatu hal yang bersifat istimewa. Contoh, nah misalnya Raja Bawo, sesuatu yang akan dibuat di sini ini nanti mendatangkan orang banyak, penduduknya sudah melimpah ruah. Kemudian ada kegiatan yang bersifatnya punya karakteristik sendiri. Misalnya contoh pabrik misalnya, yang berkaitan untuk kepentingan negara, maka pemerintah pusat membentuk wilayah itu menjadi sebuah desa. Nah, terus kemudian pembentukan penataan desa ini pemekaran desa yang diprakarsai oleh pemerintah daerah. Nah, kita berada di bawah naungan pemerintah daerah di situ. Nah, apakah bupati memprakarsai atau iba? Apakah selama pemerintah daerah kayak melakukan evaluasi iba tingkat perkembangan desa yang ada di kabupaten Ende? Kalau jasi iba bukti ki 3 desa pemekaran di kecamatan Pandaran. Nah, perkasa kok masyarakat. Di mana itu bahasanya? Maka ada yang saya lihat di beberapa pasal ini, pembentukan desa oleh pemerintah daerah itu dalam memperkasa pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa. Jadi berarti dia apabila masyarakat memperkasai pembentukan desa, dia serta-merta akan melakukan tindakan yang sama. Ya. Saya yakin anmara naruh penana kompeten dan lopana ulang mulai yosi itu pikir maka desa iwa so maka desa kecuali masyarakat yang perkasa sando kena ben manana nah abe purgiga seperti itu ya. Jadi pemerintah